pensiunan presiden, lebaran kurang sehari, Gus Dur ngomong, Gus, nek sampean ceramah di Papua, di Sangoni, saya ini setiap ceramah, saya malah ninggali, padahal pensiun saya itu cuma 5 juta. Kalau yang ngundang 10 lebih 10, gaji pensiun saya itu habis. Makanya Gus, ini besok itu kan lebaran. Besok lebaran, Mbak Yumu nggak bisa beli ayam. Iya. Saya itu presiden betul-betul ngesampingkan dunia. Seorang presiden besok lebaran nggak bisa beli ayam juga. Jadi saya berharap Gus Dur sudah memulai, maka saya ingat ucapan Gus Dur, Prabowo itu nanti jadi presiden kalau sudah tua, Gus. Dan dia itu orang paling ikhlas di Indonesia ini. Saya enggak memuji Mas Prabowo karena kepengen dia nundang. Wong Mas Prabowo itu sebenarnya tapi itu yang terucap dari iya. Iya. Makanya dia tak parani sampai Mas Prabowo itu ketika nyalon tak parah, nggak berani muncul, tak parani. Sampean jangan diem saja, sampean jangan tidur saja. Iya. Sampean harus nyalon presiden. Wah nunggu sana, udah maju. Akhirnya maju. Beberapa kali memang saya menjadi pendukungnya, tetapi karena ada salah satu partai yang saya tidak setuju mendukungnya, saya mau atret. Nah sekarang malah begitu coblosan saya langsung ngomong, hari ini Mas Prabowo jadi presiden, selamat. Anda akan jadi pemimpin yang besar, tidak kalah besar dengan Pak Harto, Pak Karno, dan tidak kalah santunnya dengan Gus Dur, karena Gus Dur dan Mas Prabowo itu beda casing aja. Jadi ada unsur strongnya Mas Prabowo, tetapi kelembutannya Gus Dur melekat. Bahkan ketika dari Yordan itu yang melindungi Gus Dur ya Mas. Jadi Gus Dur cinta itu dengan Mas Prabowo. Nah, keadaan begini ini saya berharap jangan ada lagi kata-kata minoritas mayoritas. Kedua, harus ada langkah-langkah yang tegas dan konsisten dari pihak pemerintah. Jangan ada perusakan tempat-tempat ibadah. Atau jangan ada lagi tempat di mana disebut nama Tuhan terjadi pengerusakan. Ini sama sekali tidak Pancasilais dan pengingkaran terhadap Pancasila. Nah, ini harus ada keberanian. Menteri agamanya harus ada wakilnya yang kedel gitu. Menteri agama yang sekarang itu memang cendekiawan, pinter, alim, tapi barangkali ada wakilnya yang kedel lah. Iya. Atau sekurang-kurangnya nanti kalau nyusun tim khusus ya mbok yang jangan melino kepada orang lain gitu. Allah sendiri yang memuliakan manusia, dicipta sedemikian sempurna. Innal insana fi ahsani taqwim. Dan kemudian Allah memuliakan derajatnya, dimuliakan dengan walaqad karomna ala bani Adam. Tapi ternyata sekarang ini Ahmadiyah masih diperlakukan tidak adil. Kemudian peribadatan di gereja di mana-mana diperlakukan tidak adil. Banyak, sampai Gus Dur nulis surat kepada saya ketika gereja Isa Al-Masih diubrak-abrik oleh kelompok radikal. Saya langsung terjun dan saya kerahkan semua kekuatan untuk
kekuatan untuk melindungi. Persoalannya adalah yang penting adalah jangan lagi masalah beda agama itu kemudian jadi meruncing dan demikian susah. Ini harus ada pemerintah turun tangan. Kalau pemerintah tidak tegas, kalau pemerintah hanya melihat rakyat sebagai potensi untuk memilih dia menjadi presiden atau gubernur atau bupati, maka selamanya rakyat ini hanya menjadi komoditas untuk perebutan kekuasaan. Maka kalau Mas Prabowo kepingin mensejahterakan bangsa dan negara, maka paling tidak berikan jaminan ketentraman di dalam haknya menjalankan dan memeluk agamanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Sepakat. Luar biasa Gus Nuril, luar biasa. Jadi jangan kemudian mencela-mencela. Sekarang ini pejabat mentalnya kan mencela-mencela semua. Pejabat itu kayak PLKB gitu loh. Kalau PLKB itu malah betul, kalau lupa jadi. Hamil gitu loh istrinya. Tapi pejabat itu kalau jadi malah lupa. Ini jadinya apa saat naik gitu, nggak ada artinya. Begitu dilantik sudah pembicaranya lain. Makanya saya salut dengan Mas Prabowo ketika kemudian meminta untuk Gus Miftah mundur. Betul itu. Masa ada orang yang Undang-Undang Dasar 45 tuh fakir miskin gelandangan orang terlantar dikelola oleh negara. Dia pejabat khusus negara kok bisa-bisanya menghina orang yang jualan es teh padahal istrinya sedang hamil. Meskipun dari pembulian itu si penjual es teh kemudian menjadi dapat berkah. Itu menunjukkan bahwa mental dasar bangsa Indonesia itu bagus. Ada rasa keadilan yang tersentuh, maka dia hadir dan membela. Ini banyak orang yang belum tahu ya ini ya. Eksklusif di sini saya bilang. Silakan Umay. Saya harus tetap berangkat dan saya perintahkan jangan ada satu butir peluru pun yang dilesakkan, yang ditembakkan ya, karena mereka adalah rakyat kita.